teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Pertarungan sengit tersaji ya di dalam babak semifinal turnamen Melwetter Champions Chess Tour Chess Table Master 2022. Pertarungan antara Grandmaster nomor 1 dunia menghadapi Grandmaster nomor 2 dunia. Magnus Carlsen menghadapi Ding Liren. Pertarungan ini terbukti sengit karena 3 laga pertama harus berakhir dengan remis. Namun penentuannya terjadi pada round keempat, di mana Ding Liren dengan langkah-langkah hebatnya berhasil menaklukkan perlawanan Grandmaster Magnus Carlsen. Bagaimana kira-kira jalannya permainan? Langsung saja kita simak ya. Di sini Grandmaster Ding Liren yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion D4 dan dijawab Grandmaster Magnus Carlsen dengan pion D5. Pion C4 mengarah ke pembukaan gambit menteri atau Queen's Gambit dan dijawab oleh Grandmaster Magnus Carlsen dengan pion C6, membuat permainan berubah lagi bentuk pembukaannya menjadi pembukaan pertahanan Slav. Kuda F3 yang menjadi jalur utamanya di dalam pembukaan pertahanan Slav dan kuda F6. Pion E3 dan gajah G4 mengancam kuda putih yang melindungi menteri. Pion ancam gajah langsung saja oleh hitam. Gajah pukul kuda di petak F3, menteri pukul gajah di petak F3, dan pion E6. Kuda C3 dan kuda D7. Gajah D3 dan gajah B4 membuat kuda putih untuk sementara tidak bisa bergerak karena sedang melindungi raja putih. Maka dari itu agar kuda putih bisa bergerak, putih berinisiatif melakukan rokade pendek. Rokade pendek juga oleh hitam dan benteng D1, benteng E8 dan menteri E2, menteri E7 dan gajah D2, pion A6 dan gajah E1, benteng D8 dan benteng C1, gajah D6 dan pion bergerak ke petak C5 untuk mengancam gajah hitam. Sehingga gajah hitam mundur ke C7, lalu pion F4. Dan di sini hitam melakukan langkah lemah dengan gajah ke petak A5. Dan ini sangat dimanfaatkan dengan baik oleh Grandmaster Ding Liren untuk mendapatkan keunggulan satu pion. Bagaimana caranya? Jelas ya, sebenarnya sudah kelihatan dengan kuda pukul pion di petak D5. Berani untuk memanfaatkan tempo ancam menteri hitam, sehingga mau tidak mau di sini hitam wajib pion pukul kuda. Setelah pion pukul kuda, maka gajah pukul gajah hitam di petak A5 yang gratis. Jelas jadi unggul satu pion oleh putih. Putih punya masih lengkap ya, putih punya 8 sedangkan hitam punya 7. Di sini gajah putih ancam benteng hitam sehingga benteng hitam pindah ke petak C8. Benteng C3 dan kuda F8. Benteng B3 dan kuda E6. Menteri F3 dan menteri D7. Gajah E7 atau maksud E1 dan kuda D8. Benteng B6 dan kuda E4. Gajah mundur ke C2 dan pion F5, benteng D3 dan kuda F7, lalu benteng putih berpindah ke petak B3 untuk menumpuk benteng di lajur B. Tujuannya jelas untuk mengancam pion hitam di petak B7. Namun hitam masih punya langkah atau opsi untuk bertahan dengan benteng C7. Raja F1, menteri C8, raja E2, kuda H8, raja D1. Di sini inisiatif putih untuk memindahkan raja dari pertahanan sep raja ke pertahanan sep menteri. Tujuannya jelas untuk mengarahkan semua serangan nantinya ke pertahanan sep raja dari hitam, tempat raja hitam berada. Kuda G6 dan raja C1, kuda F8 dan gajah A5 secara tidak langsung mengancam benteng hitam di petak C7.
Benteng hitam berpindah ke F7 dan raja B1. Pion H6 dan pion A3. Kuda H7 dan raja A2. Kuda F6 dan gajah E1. Permainan sempat terlihat agak rumit ya bagi keduanya karena keduanya buah-buahnya tidak bisa tembus ke pertahanan lawan. Sehingga permainan ini cenderung lebih posisional, tapi nanti saat semuanya sudah mulai termakan akan terbongkar semuanya, terutama pertahanan Magnus Carlsen. Pion G5 dan gajah D1. Pion maju terus ke petak G4 mengancam menteri, sehingga jelas pion pukul pion di petak G4, pion pukul pion di petak G4 tetap ancam menteri putih dan menteri putih mundur ke F1. Pion H5 dan menteri H1. Raja G7 langkah blunder dari Grandmaster Magnus Carlsen yang membuat Grandmaster Ding Liren unggul secara posisi plus 2,3 untuk permainan babak middle, apalagi sekelas Grandmaster top dunia Super Grandmaster, maka keunggulan posisi plus 2,3 sejatinya cukup sulit untuk dikejar ya. Maka Ding Liren seharusnya sudah wajib menang saat ada di posisi seperti ini. Gajah H4 ancam kuda dan kuda mundur ke G8. Gajah C2 ancam kuda hitam lagi dan kuda D2 mengancam benteng yang sebenarnya langkah blunder. Di sini Grandmaster Ding Liren karena melihat banyak peluang menang, maka Grandmaster Ding Liren memutuskan untuk tidak memindahkan bentengnya, melainkan lebih memilih langkah gajah ke petak G5 dengan tujuan nanti menteri pukul pion di petak H5. Kuda pukul benteng di petak B3 dan benteng pukul B3. Kuda F6, gajah pukul kuda skak, benteng pukul gajah, dan menteri pukul pion. Hitam wajib waspada karena jelas menteri dan gajah putih sedang mengincar petak H7 untuk terus menyerang raja lawan, sehingga hitam harus bertahan dengan benteng H8, lalu menteri E5, raja F7, dan pion E4. Pion pukul pion di petak E4 dan gajah pukul pion di petak E4, lalu benteng ancam menteri. Di sini kelihatannya bahwa gajah putih akan hilang karena menteri putih harus berpindah ke tempat lainnya. Tapi putih masih bisa berpindah ke petak yang aman yang bertempo skak, sehingga gajah putih tidak akan hilang dengan menteri skak ke petak H5 dan raja E7, lalu pion D5. Raja menuju petak D8 dan menteri G5 memaku benteng hitam, sehingga benteng hitam ini butuh perlindungan dan hitam memilih langkah benteng F8, benteng D3 dan menteri C7. Maka jelas kombinasi sederhana dari putih, pion pukul pion, ada tempo skak benteng terhadap raja hitam. Raja pindah ke petak C8 dan menteri pukul pion skak. Raja pindah ke petak B8 dan benteng ancam menteri lagi. Tapi di sini hitam masih punya opsi untuk benteng pukul pion juga. Maka setelah putih melakukan langkah menteri ke petak G7 yang seharusnya akan memaksa menteri hitam pergi, maka tepat di posisi seperti ini Grandmaster Magnus Carlsen memutuskan untuk menyerah. Karena semua situasinya sudah sangat sulit bagi Grandmaster Magnus Carlsen, apalagi apabila menterinya pindah, misalkan pindah ke satu-satunya tempat aman yaitu ke petak A5, maka jelas benteng pukul pion skak, raja ke sini, benteng skak, raja ke sini, dan setelah menteri ke petak B7 maka skak mat. Oleh karena itu Grandmaster Magnus Carlsen memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.